Halo Timnas Lover, kembali lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program MDT Sport News. Buat lo yang baru mengunjungi akun atau channel YouTube gue, silahkan di subscribe, kemudian di like, dan diaktifkan tombol notifikasinya supaya lo nggak ketinggalan update-update informasi tentang Timnas Indonesia. Nah, di episode kali ini gue mau ajak kita semua berdiskusi tentang bagaimana peluang Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia pasca kemenangan 1-0 melawan Timnas Bahrain beberapa hari yang lalu. Jadi di sini gue mau kita diskusi dulu nih soal pertandingan kemarin ya. Jadi memang akhirnya ini melegakan karena setelah sebelumnya kita kalah cukup telak 5-1 dari Australia, dan ketika bermain di GBK tentu harapannya kita bisa menyapu bersih 3 poin, dan ini untuk sementara berhasil karena di laga berikutnya bulan Juni nanti kita lawan Tiongkok, mudah-mudahan dapat 3 poin juga. Nah, ada beberapa catatan-catatan penting yang gua udah catet yang akan gue bagikan buat lo semua. Jadi pertama dari segi starting line up ya, starting 11-nya. Nah, starting 11-nya ini ada beberapa perubahan karena skemanya juga berubah, otomatis harus memasukkan beberapa pemain yang memang sesuai dengan skema yang dijalankan. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, Rizky Ridho ini menggantikan Basil Hilgers karena Hilgers ini mengalami cedera sehingga dia tidak bisa bermain melawan Bahrain, dan digantikan oleh seorang Rizky Ridho. Kemudian Joy Pelupessy, pemain baru timnas kita yang baru saja dinaturalisasi, itu juga masuk menggantikan Nathan Choaon. Kemudian Ragnar Oratmangun main setelah kemarin di pertandingan melawan Australia dia kena akumulasi kartu. Di pertandingan ini dia main. Nah, sementara untuk Rafael Strijk itu tidak main alias dicadangkan. Nah, tadi gue bilang kan, karena skema permainannya berubah, otomatis susunan pemainnya juga berubah. Kalau kita lihat ini dari skema permainan dulu, itu Timnas Indonesia pada pertandingan melawan Bahrain itu menggunakan skema 3 back. Jadi kembali ke setelannya atau formasinya era coach Sintayong. Mereka coba pakai 3 back dibantu dengan 2 sayap, yang mana dia bisa naik turun, bisa membantu menyerang, bisa juga menutup rapat lini pertahanan. Jadi ini berbeda dengan pada saat melawan Australia kemarin yang menggunakan skema 4 back. Nah, ini lebih ke formasi 3-4-3. Nah, kemudian karena adanya perubahan skema dari 4 back menjadi 3 back ini, maka otomatis lini pertahanan Indonesia tuh jadi lebih rapat ya. Mulai dari lini belakang sampai tengah itu kelihatan banget rapatnya. Karena Rizky Ridho, Hapner juga masuk di pertandingan ini, tadi gue lupa sebutin. Rizky Ridho, Hapner, dan Zayid Zez, itu artinya mereka tidak bekerja sendiri. Artinya mereka dibantu juga oleh Joy Pelupessy yang rajin banget dia menjaga lini pertahanan kita, menjadi tembok terdepannya sebelum tim lawan berhadapan dengan back. Dan Kevin Dix sama Verdong ini juga rajin banget naik turunnya. Jadi ketika mode menyerang, maka mereka akan menggunakan formasi 3-4-3. Tapi ketika bertahan, maka yang tadinya 3 back ditambah lagi dengan 2 back sayap tadi, Verdong dan Kevin Dix, tutup ruang bertahan juga, plus ditambah Joy Pelupessy. Nah, karena banyaknya pemain yang menumpuk di sini, otomatis lini pertahanan Indonesia itu lebih rapat, lebih sulit ditembus dibanding pada saat melawan Australia kemarin. Nah, kemudian gue juga menyoroti dari garis pertahanannya ya. Garis pertahanannya kalau di lawan Australia itu kan dia menggunakan high pressure. Nah, high pressure otomatis garis pertahanan juga tinggi. Nah, kadang-kadang resiko garis pertahanan tinggi itu adalah kalau pemain belakang tidak padu, itu akan menyulitkan untuk menciptakan perangkap offside. Nah, ini yang kalau lo lihat klub itu Barcelona, dia pakai itu tuh, pakai garis pertahanannya tinggi. Tapi karena mereka lini belakangnya sudah lama bertemu, sudah latihan bareng banyak, jadinya
lebih padu. Mereka bisa mengkombinasikan kapan waktunya untuk bertahan, kapan waktunya untuk memberikan perangkap offside. Sementara kalau timnas kita kan ini ketemunya nggak lama ya. Antara Itzes dengan Hilhers kemarin, mereka hanya bertemu beberapa hari, bertemu dengan pelatih baru juga, menerjemahkan skema baru, ya tentu akan lebih sulit gitu dibanding dengan kalau bermain di klub. Tidak ada yang salah, lini pertahanan tinggi, hanya memang diperlukan ketelitian dan chemistry yang baik antar pemain. Nah, balik lagi ke lini pertahanan. Jadi gue mau fokus ke lini pertahanan dulu karena memang kunci dari kemenangan timnas kita kemarin itu ya selain golnya oleh Romania, salah satunya adalah lini pertahanan kita yang kokoh banget. Nah, karena tadi rapet di tengah, otomatis pemain-pemain dari Bahrain itu agak kesulitan mereka untuk coba masuk ke kotak 16-nya Indonesia. Akhirnya ya mereka cuma coba 1-2 kali mancing pemain kita untuk maju, tapi untungnya pemain-pemain kita juga pandai membaca itu dan mereka tidak terpancing. Dan akhirnya mereka cuma bisa main-main long ball dan gak banyak peluang yang gue catat dari timnas Bahrain, mungkin 1 atau 2, dan itu pun berhasil digagalkan oleh lini pertahanan timnas Indonesia. Nah inilah kunci pertahanannya. Jadi karena dia mainnya rapet, otomatis bola yang mengalir ke Martin Paes itu nggak banyak gitu. Nah artinya pekerjaan Martin Paes juga tidak menjadi lebih ringan ya, tentu menjadi lebih ringan dibanding pada saat melawan Australia kemarin. Nah, gue menyoroti beberapa pemain yang kemarin tampil sangat luar biasa. Terlepas menurut gue semua pemain mainnya oke, solid, tapi ada beberapa pemain yang gue bikin catatan khusus yang menurut gue penampilannya ini mungkin di atas rata-rata teman-teman yang lain. Yang pertama tentu ada Rizky Ridho. Jadi Rizky Ridho ini seolah-olah membuktikan bahwa kualitas dirinya yang dalam tanda kutip hanya bermain di Liga 1 itu tidak kalah mentereng dibanding dengan kualitas back-back yang berasal dari Eropa. Dan itu terbukti karena gue catat ada 5-6 peluang yang digagalkan oleh Rizky Ridho, dan kalau itu tidak digagalkan mungkin akan bisa dikonversi jadi sebuah gol. Kemudian keunggulan Rizky Ridho ini karena memang dia sudah bermain cukup lama dengan Jay Itzes, dengan Hapner, sehingga mereka sudah dapat chemistry-nya. Kapan waktunya Itzes yang mengcover, kapan waktunya Rizky Ridho, kapan waktunya Hapner, sehingga mereka sudah saling padu, saling mengisi. Lagi-lagi gue bilang bukan berarti Mes Hilhers jelek, tapi ini lebih kepada kekompakannya aja, chemistry yang sudah lebih dulu dibangun aja, kira-kira begitu. Nah, terus nah ini juga catatan menarik ya, ketika Rizky Ridho, Jay Itzes dan juga Hapner bermain bersamaan dalam waktu yang bersamaan, itu dia mencatatkan 6 kali clean sheet dari total 7 pertandingan. Artinya luar biasa banget, bahkan termasuk pada saat Indonesia melawan Australia di GBK, mereka bertiga dipasang dan kelihatan solid banget, kelihatan lini pertahanannya timnas kita lebih padu. Dan menurut gue selain oleh Romeni, Rizky Ridho menjadi salah satu kandidat yang layak untuk mendapatkan predikat man of the match, karena ya kita nggak bisa bantah lagi, perannya luar biasa. Dia sama sekali mentalnya nggak down meskipun harus bersaing dengan pemain-pemain diaspora kita yang berlabel Eropa. Dia bisa buktikan bahwa Rizky Ridho ini adalah kepingan yang penting, bahkan di era banyak pelatih ya, eranya Sintayong, kemudian di Persija juga eranya Thomas Doll, eranya pelatih Persija yang sekarang itu juga dia menjadi kepingan yang penting. Dan di Indonesia di era Patrick Kluivert, lagi-lagi Rizky Ridho membuktikan itu, bahwa dia menjadi kepingan yang penting yang tidak bisa digantikan, yang kalau dia dimainkan dia akan kasih performa 100%. Nah kemudian yang berikutnya lagi adalah Pelupessy, Joy Pelupessy. Nah ini mungkin nggak banyak yang menyorot ya, nggak banyak yang memperhatikan juga, karena memang posisinya dia itu adalah bukan posisi yang spotlight. Dia berposisi sebagai defensive midfielder murni. Nah gue sebagai fans timnas itu ngerasa
Pelupesi ini juga salah satu kepingan yang selama ini kita ini nggak punya. Kita punya banyak pemain tengah, tapi yang murni berposisi sebagai defensive midfielder itu nyaris nggak ada. Selama ini kan yang dipasang misalnya ganti-gantian, misalnya Hapner, kemudian sekali Jordi Amat, kemudian juga Nathan. Tapi posisi mereka murninya itu bukan Ivar Jenner kadang. Tapi posisi mereka tuh yang murninya bukan defensive midfielder. Beda dengan Joey Pelupesi yang memang dia pure bermain sebagai defensive midfielder. Dan kebukti banget dia mainnya mateng banget. Dalam artian nggak terlalu butuh banyak waktu, banyak kesempatan untuk pegang bola. Dia ini sentral banget menurut gue ya. Salah satu kunci kokohnya pertahanan kita dan padunya lini tengah timnas itu ya karena peran Pelupesi ini. Paling nggak gue catat ada beberapa keunggulan yang Pelupesi punya di pertandingan kemarin. Yang pertama, dia ini bisa menjadi metronom. Jadi dia tahu kapan harus mengatur tempo. Dia tahu kapan harus membagi bola dengan Tom Haye, atau dia mundurin lagi ke belakang, ke Itzes, ke Hapner, ke Rizky Ridho, atau dia harus buang jauh. Itu dia sangat punya pengalaman di situ. Nah, terus dia juga jadi benteng pertahanan pertama yang tadi gue bilang. Salah satu kekurangan kita, jadi kembali ini bukan karena kualitas Nathan yang jelek, bukan, tapi lebih kepada Nathan ini dalam tanda kutip menjadi korban dari taktik yang dijalankan gitu ya. Karena kemarin tuh kan kosong banget lini tengah tuh, nggak ada pelapisnya Itzes dan Hilgers pada lawan Australia kemarin. Tapi pada saat lawan Bahrain, sebelum striker lawan menghadapi Itzes trio lini belakang, itu mereka harus berhadapan dengan Pelupesi, dan Pelupesi sulit banget untuk dilewati. Kalaupun lewat, akhirnya masih ada back belakang. Nah, beda dengan pada saat lawan Australia, ketika striker langsung dihadap-hadapkan dengan back, ketika dia bisa melewati back, ya dia tinggal berhadapan dengan kiper. Jadi ada layer lagi nih, tambahan lagi ketika Pelupesi bermain. Dan artinya itu kematangan dia bermain di Eropa tuh nggak bisa dibohongin sih, kelihatan banget kemarin. Terus yang berikutnya, gue juga mencatat ya, dia ini bisa jadi pemantul ternyata ketika misalnya lini pertahanan dari timnas kita melakukan build up nih, dari belakang ke tengah ke depan. Nah, Pelupesi itu bisa main di situ. Jadi dia bisa menjadi penghubung ketika misalnya dari belakang oper ke Pelupesi, Pelupesi ke Tom Haye ke depan. Nah, itu yang gue lihat karakternya itu mirip-mirip kayak Barella ataupun Hakan Calhanoglu di Inter. Jadi dia sekali-sekali mundur ke belakang, bahkan dia menggantikan peran back, misalnya backnya agak maju, dia mundur di situ dan dia memantulin bola gitu. Nah, itu kan menurut gue bagus banget karena tidak banyak kapasitas-kapasitas defensive midfielder terutama di Indonesia yang punya skill seperti itu. Kalau di Barca ada juga Sergio Busquets yang kayak gitu mainnya. Jadi memang nggak kelihatan, nggak menjadi spotlight, tapi tanpa adanya Pelupesi, gue rasa itu akan lain lagi ceritanya. Terus juga yang terakhir, Pelupesi ini lagi-lagi dia membuat lini pertahanan dan lini tengah itu bermain lebih terorganisir. Karena dia bisa mengomandoi itu, menjaga itu, akhirnya Tom Haye ini bisa lebih kelihatan perannya. Kalau waktu Australia ini Tom Haye capek banget, gue lihat dia harus jaga pertahanan juga, sekali-sekali harus kasih umpan ke depan juga, capek banget. Tapi di pertandingan ini Tom Haye pekerjaannya lebih ringan karena memang dia dibantu oleh Pelupesi. Nah, itu kebukti kan pada saat gol oleh Romeni kan itu bersumber dari umpan jarak jauhnya Tom Haye, umpan terukur Tom Haye, dan Tom Haye tidak bisa melakukan itu kalau dia hanya fokus di bertahan saja. Nah, untungnya sudah ada partnernya nih, Pelupesi, yang mana mungkin kalau lo nonton video-video gue di video beberapa minggu yang lalu gue udah bilang cocokan Pelupesi sama Tom Haye di situ karena mereka bisa bagi peran yang penting di situ. Nah, kemudian lagi ada Ole Romeni. Nah, Ole Romeni juga gue bilang ya inilah puzzle terakhirnya Sintayong ya. Di era Sintayong itu kita nggak punya striker yang tajam. Kita pernah coba Ramadan Sananta, Hoki Caraka, pernah coba Rafael Strike di situ, tapi yang memang masih minim golnya yang tercipta. Tapi begitu Ole Romeni masuk, dia ini adalah tipikal
kalau di MU nih kayak Wayne Rooney, dia mau jemput bola, dia mau dribbling, dia kasih tendangan yang terukur, nggak harus kenceng tapi terukur, dan dia berani main ngotot. Nah, ini yang nggak dipunya timnas kita di era-era sebelumnya. Makanya masuknya oleh Lerman ini jelas bisa menjadi angin segar gitu ketika timnas kita selama ini tidak punya striker yang cukup klinis untuk mengeksekusi di depan gawang. Dan tentu gue nggak bisa melepas pembahasan dari Ricky Kambuaya. Kakak Ricky ini luar biasa banget mainnya. Terakhir dia main tahun lalu, udah lama banget dia nggak main di timnas. Tapi sekalinya main, nggak lama waktunya, 15-20 menit, dia bisa kasih bukti. Ya satu umpan terukurnya, jadi gue nonton salah satu podcast ya. Jadi katanya kalau lo bisa kasih umpan pakai kaki luar, itu lo tingkat kepercayaan dirinya tinggi banget. Dan itu yang dilakukan oleh Ricky Kambuaya. Dia kasih umpan wah luar biasa mewah. Sayangnya emang gagal dieksekusi oleh Eliano Reinders. Dan gak apa-apa karena lagi-lagi ini penting banget. Artinya si Kambuaya ini bisa menjadi opsi super sub manakala timnas era Kluivert ini mengalami kebuntuan. Top kakak Ricky Kambuaya, sorry. Nah terus yang berikutnya lagi gue highlight adalah lini sayap. Nah, kalau di video gue sebelumnya gue bilang lini sayap kita itu agak ini ya, dia fokus bertahan. Nah, ini kan apa namanya? Gue bilang nggak bagus kalau bertahan terus gitu karena nggak ada opsi serangan. Nah, di pertandingan ini karena pakai skema 3 back tadi, akhirnya Kevin Dix dan Verdonk ini rajin banget nih naik turun nih. Dia bantu serangan, dia defense lagi, dia bantu lagi. Jadi banyak opsi, tidak hanya dari lini tengah tapi juga bisa dari lini sayap. Dan Ivar Jenner juga mainnya oke. Dia bisa menggantikan peran Tom Haye, dia bisa mengisi kekosongan di tengah itu, dia menjadi lebih padu mainnya. Kemudian ya Ricky Kambuaya tadi sudah. Nah, sekarang kita bicara tentang peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tentunya kita semua berharap bahwa timnas kita bisa lolos, baik itu secara langsung maupun lewat putaran keempat. Lagi-lagi kalau lolos secara langsung, ini masih ada peluangnya tapi udah kecil ya. Jadi gue mau ngajak lo semua untuk lebih realistis menyikapi itu dengan ya udah kayak kecil kemungkinan kita untuk bisa lolos, kecuali kita bisa mampu mengalahkan Cina, kemudian mengalahkan Jepang, yang mana itu agak mustahil. Gue bilang kalau itu menang, kemudian Australia dan Arab itu mengalami kepleset, dia kalah atau paling nggak hanya menang 1 kali. Nah, Indonesia tuh bisa lolos langsung, tapi kita bicaranya lebih realistis saja, yaitu lolos ke putaran keempat. Jadi untuk putaran keempat ini kan diisi oleh peringkat ketiga dan keempat dari masing-masing grup. Nah, nanti kalau Indonesia bisa menang lawan China, itu kita sudah bisa mengunci 1 kaki di putaran keempat. Syukur-syukur bisa dapat poin juga di Jepang. Nah, itu akan lebih aman lagi. Terus nanti Indonesia akan bertemu dengan 5 tim yang lain. Jadi total ada 6 tim yang berasal dari 3 grup. Nah, nanti dari 6 tim itu akan dibagi lagi menjadi 2 grup, grup A, grup B. Nah, jadi setiap grup terbagi menjadi 3 klub ya. Misalnya ini Indonesia, kemudian 2 tim lain sisanya. Nah, nanti akan beradu tuh mereka bertiga. Kalau bisa menang, berada di puncak klasemen, maka dia akan lolos otomatis ke Piala Dunia. Tapi kalau dia berada di posisi kedua, nah kalau dia berada di posisi kedua, maka dia akan masuk ke ronde kelima gitu. Jadi lebih panjang lagi alurnya. Misalnya dia peringkat 2 dari 3 tim. Nah, peringkat 2 ini akan lolos ke ronde kelima. Nah, nanti di ronde kelima itu akan bertarung melakukan babak playoff. Misalnya peringkat 2 grup A melawan peringkat 2 grup B. Nanti mereka akan ketemu, kemudian kayaknya home away kalau gue nggak salah. Setelah itu siapa yang lolos, nah siapa misalnya menang nih, Indonesia misalnya putaran kelima, dia lawan misalnya Irak kemudian menang. Nah, itu nanti akan belum tentu lolos juga karena harus bermain playoff lagi melawan perwakilan dari Afrika. Nah, kalau dia bertemu dengan tim-tim dari Afrika misalnya, nah ini agak riskan karena kita selama ini kan tidak tahu kekuatan atau peta
kekuatan timnas di Afrika, benua Afrika. Jadi alangkah lebih baik kalau bisa disapu bersih di ronde keempat ini, kemudian jadi juara grup dan lolos ke Piala Dunia secara langsung, daripada harus runner up putaran kelima menang lawan tim Afrika lagi. Jadi peluang itu masih terbuka lebar. Tentu saja kita sebagai fans timnas Indonesia, fans Garuda, harus mendukung, mendoakan setiap waktu. Kita masuk Piala Dunia ini udah di depan mata, jadi ayo dukung terus. Kalau mau mengkritik, kasih kritik yang konstruktif, jangan yang menghina pemain, jangan menghina official. Ya inilah timnas kita yang sekarang yang harus kita dukung kapanpun dan dimanapun. Oke, sekian dulu video dari gue. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga diaktifkan tombol notifikasinya. Sampai jumpa.